Cik. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته الكرام أما بعد يا إخواني أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة وبها نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم Sayyidul Khalqi wal Khuluqi, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Abi Kiai Haji Ahmad Muslim Farid beserta keluarga. Semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau, semoga Allah berkahi umurnya, semoga Allah berkahi rezekinya, dan Allah jadikan keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta Allah jadikan anak keturunan beliau menjadi anak yang salih salihah. Amin rabbal alamin. Wa tahiyyah yang sama-sama kita hormati para asatid, Ustaz Naufal, Ustaz Haikal, Ustaz Taufikur Rahman yang berhalangan hadir pada malam ini. Begitu juga dengan Ustaz Fahrul, Ustaz Zainuddin, Allah karim, insyaallah. Kita harus bersyukur di pesantren ini kita banyak ustaz yang telah mengajarkan kita, yang mana jika bukan tanpa ustaz maka tidak manfaat ilmu kita, maka tidak akan berhasil ilmu kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ta'lim yang sering kita kaji bersama Abi di hari Ahad. Mu'allif menerangkan di awal kitab, ada yang ingat nazamnya? Ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'unbika majmu'iha bi bayani. Elingon dak hasil ilmu angin nam perkara bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo. Dzukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Rupane limpah lopo safar ono sangune lan piwulange guru langsin suwe mangsane. Ada yang ngerti? Pade. Ngerti pade? Ngertas napa boten pade? Di sini mu'allif menjelaskan ada 6 syarat berhasilnya ilmu. Yang pertama apa? Cerdas. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, adanya biaya. Dan yang kelima, petunjuk dari guru. Serta yang keenam adalah adanya waktu yang lama. Poin yang kelima adalah petunjuk dari guru. Maka dari itu, jika kita tidak memiliki guru, jika bukan karena guru-guru yang telah mengajarkan kita kepada kita semua, maka tidak akan berhasillah ilmu kita semua. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati juga, telah hadir di tengah-tengah kita Pak D. Al-Bakai, yang telah setia membuka warungnya di tengah malam ketika santri dilanda kelaparan. Allah karim. Kadang teletabis dengan kata Abi Nopal, ketop-ketop, pade, yuk beli pade, beli apa kerupuk 1000 doang, Allah karim. Kadang beli es 1000 doang, padahal pade pengen istirahat sebenarnya itu. Pade,
Jadi kita udah ada kesepakatan nih Pak Di sama ustadz-ustadz ya Ustadz ya. Jadi kita ngelarang santri khususnya putra untuk beli di tempat Pak Di lagi. Nggak boleh beli es lagi, nggak boleh beli makanan lagi. Betul Ustaz? Nggak boleh beli makanan lagi tempat Pak Di di siang hari selama bulan Ramadan. Tenang Pak Di, cuma bulan Ramadan aja. Insyaallah berkah insyaallah. Hadirin sidang jamaah salat tarawih. Patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di Masjidil Quran Pondok Pesantren Binaul Ummah ini. Karena di luar sana banyak saudara kita seiman seislam, mereka sangat menginginkan apa yang kita laksanakan pada malam ini, tapi mereka tidak bisa. Kita enak di sini bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah. Di luar sana banyak saudara kita yang tidak bisa melaksanakan. Begitu pula patutlah kita bersyukur dengan nikmat Allah berupa hidayah. Karena hidayah ini adalah mahal sekali ya ikhwani. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Apa artinya? Kata Allah, barang siapa yang dikehendaki untuk menerima hidayah, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki untuk sesat, maka Allah jadikan dia sempit sesak. Seperti seakan-akan ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia menanjak ke langit, seakan-akan dia mendaki ke atas langit. Maka dari itu patutlah kita bersyukur atas hidayah Allah ini. Yashrah sadrahu. Yashrah di sini sesuai dengan cara bacanya, shin dengan tafasyi dan ha dengan infitahnya. Sedangkan yang Allah kehendaki untuk sesat, maka Allah susahkan. Yas'adu, cara bacanya itu susah. Sa dengan intibaknya, dengan isti'lanya, tafkhimnya, bertemu dengan ain bertasydid. Yas'adu fis sama'. Susah, sempit, sesak. Maka dari itu patutlah kita wajiblah kita mensyukuri nikmat yang sangat mahal ini. Karena di luar sana banyak saudara kita yang mengaku beriman, mengaku muslim, tapi pada malam hari ini, di malam-malam yang penuh berkah ini, mereka masih melaksanakan kemungkaran, mereka masih melaksanakan kemaksiatan, kezaliman, yang mungkin bisa saja ini adalah salah satu penyebab asbab dari datangnya kemurkaan Allah, dari datangnya azab-azab Allah, dari datangnya siksaan-siksaan Allah berupa KIF-19 ini. KIF-19, ingat. Mulai sekarang kita nyebutnya KIF-19, bukan corona atau bukan COVID-19. Karena artinya corona itu menyambung, bersambung. Sedangkan KIF artinya berhenti. InsyaAllah dengan KIF-19 ini menjadi doa untuk kita agar virus ini cepat diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Selanjutnya, lalu bagaimana sikap kita menghadapi virus atau wabah ini? Apakah kita menyepelekannya? Apakah kita menantangnya? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada siksaan yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi bisa saja siksaan ini menimpa kita sebagai seorang muslim. Wa'lamu,
ketahuilah bahwa azab Allah itu maha pedih. Quran surat Al-Anfal ayat ke-25, surat ke-8, juz 9, posisi sebelah kanan, 2 baris paling bawah. Allah kirim. Besok kita sama-sama ngapal pakai Al-Quran At-Taisir Ustaz Adi Hidayat insyaallah. Apa maksud dari ayat ini? Wattaqu, takutlah kalian wahai orang-orang mukmin kepada siksaan yang tidak akan menimpa kepada orang zalim di antara kalian saja. Ini artinya bisa saja siksaan ini Allah berikan kepada orang zalim, tapi kita bisa menjadi kena dampaknya. Yang ngelakuin kezaliman bukan kita. Ada sebagian orang yang melakukan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, tapi kita juga bisa terkena dari dampak perbuatan mereka ini. Maka dari itu, bagaimanakah sikap yang seharusnya kita lakukan menghadapi wabah ini? Menyepelekan atau menantangnya? Tentunya kita harus waspada sesuai dengan ayat ini. Wattaqu, takutlah, berhati-hatilah, waspadalah. Kita flashback kembali ke masa lalu. Ketika zaman Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun. Ini ada ikhtiar terlebih dahulu. Mereka lari sebelum akhirnya sampai di bibir pantai Laut Merah, dan Allah perintahkan untuk membelah laut dengan tongkatnya, maka Allah selamatkan. Begitu juga dengan kisah Rasul bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang lari dari kejaran kaum kafir Quraisy, bersembunyi di dalam gua Thur yang sempit sehingga sampai sahabat Abu Bakar ini dipatok ular. Ini ada ikhtiar terlebih dahulu. Barulah Allah selamatkan. Faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana. Bukan berarti ini sekelas Nabi, tapi ada ikhtiar terlebih dahulu. Begitu juga zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu terdapat wabah taun. Sahabat Umar ini sama-sama kita tahu, beliau ini singa di padang pasir, tapi beliau tidak menantang wabah ini. Apa kata beliau? Aku menghindari takdir Allah untuk menjemput takdir Allah yang lain. Bukan berarti sahabat Umar ini takut. Begitu juga dengan kita. Ikhtiar terlebih dahulu. Jangan menantang, jangan juga menyepelekan. Ini kita jauh dari zaman Nabi, bukan sahabat, bukan Nabi. Tapi kita merasa solih, kita merasa beriman, tahajud malam hari. Kita menyepelekan, ini gak mungkin kita kena. Salah ini. Harusnya kita ada ikhtiar terlebih dahulu. Barulah Allah tolong. Lalu di sini saya akan menjelaskan 3 ikhtiar atau cara. Mungkin banyak cara yang lain, cuman saya di sini akan membawakan 3 ikhtiar kita dalam menghadapi wabah corona ini. Yang pertama adalah mengikuti perintah dari jumhur ulama atau pemerintah. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasulnya, dan ulil amri minkum. Kenapa di ulil amri ini enggak ada ati'unya? Kenapa langsung wa ulil amri minkum? Enggak wa ati'u ulil amri minkum. Karena di sini perintah pemerintah atau perintah jumhur ulama atau yang menguasai suatu daerah itu bisa saja kita ikuti, bisa saja kita ingkari. Karena enggak selamanya perintah dari pemerintah ini baik. Tapi saat ini apa kata pemerintah? Lockdown kan di Indonesia. Jadi ini baik, jadi harus kita ikuti. Sebagaimana pada saat zaman Rasul terdapat sebuah hadis yang artinya jika di antara kalian terdapat wabah, maka yang terkena wabah tidak boleh keluar dari kota tersebut, yang dari luar kota tidak boleh masuk ke dalam kota tersebut. Dan ini kita terapkan sekarang. Jadi kadang kalau masih ada yang melanggar lockdown, ini saya prihatin. Ini kok ngeyel gitu. Kasihan, garda terdepan itu dokter-dokter itu udah
mengorbankan waktunya, jiwa raganya untuk kita semua, tapi masih ada yang ngeyel. Bajunya itu, ada yang tahu berapa harganya? 100.000. Dan itu sekali pakai. Ini masih ada yang ngeyel. Padahal udah jelas ada perintahnya. Lockdown, nggak boleh kemana-mana. Lalu ikhtiar yang kedua adalah seperti yang selalu diperintahkan Abi kepada kita semua. Seperti yang diperintahkan Abi kepada kita semua. Jagalah selalu kebersihan. Mandi 5 kali sekali. Ya. 5 kali sekali. Jaga ketahanan tubuh, kekebalan tubuh. Mau ke masjid cuci tangan, mau masuk ke kamar cuci tangan, masuk ke rumah orang cuci tangan, tapi nggak disuruh makan. Ini sekarang sering cuci tangan tapi nggak disuruh makan. Selanjutnya ikhtiar yang ketiga adalah ini. Saya akan menekankan di poin ini, menjaga wiridan kita atau amalan-amalan kita. Seperti perkataan Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau berkata, sudah seharusnya seorang santri memiliki wiridan sebagai benteng untuk dirinya. Apa maksud dari perkataan beliau ini? Artinya, kita sebagai santri wajib lazim. Kenapa saya katakan wajib? Karena ini sangatlah penting. Jika ada santri, bukan hanya santri, bahkan mungkin mukmin atau muslim yang tidak memiliki wiridan, yang selalu ia istiqomahkan, yang selalu ia dawamkan, maka ini sama saja seperti rumah atau istana, terlihat cantik, terlihat bagus, tapi tidak ada benteng. Jadi mudah saja musuh ini menghancurkan rumah atau istana tersebut. Sama seperti kita, seorang santri tidak memiliki benteng, tidak memiliki wiridan yang selalu diistiqomahkan, ini kosong. Mudah wabah masuk, mudah musuh menyerang kita. Musuh ini bukan hanya dari golongan manusia. Maka dari itu jagalah wiridan kita. Abi sering menerangkan kepada kita, jaga cum salawatnya, jaga cum istighfarnya 1000 kali minimal. Istighfar ini bukan hanya mendapatkan ampunan dari Allah, bukan hanya mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga, tapi istighfar juga bisa menjadi benteng untuk diri kita. Begitu juga salawat. Salawat ini tidak hanya memberikan syafaat di yaumil akhir kelak, tapi bisa menjadi benteng untuk diri kita. Maka dari itu jagalah wiridan kita, istiqomahkan zikir pagi petang al-maksurat, dalamnya banyak hadis sahih, doa-doa Nabi, baca ratib al-attas al-haddad yang di dalamnya terdapat doa-doa pilihan yang banyak memberikan faedah, dan di dalamnya banyak doa-doa yang diajarkan Nabi. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwa 'alim. Ya abul qaifin amin min qaf, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan membaca maulid. Maulid ini juga bisa menjadi wirid bagi kita. Maulid yang sering kita baca apa? Tiap malam Jumat. Maulid tiba. Bisa juga, atau Maulid Al-Habsi, karya Habib Ali Al-Habsi, atau yang sering kita sebut Maulid Sibtul Durar. Jangan salah, ini juga bisa menjadi wiridan untuk kita semua, yang menjadi benteng. Ada suatu kisah, Allah, mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengarkan cerita ini, karena cerita ini cukup masyhur, terutama di majelis-majelis habaib atau majelis salabat. Kisah ini datang dari Habib Umar bin Hafid Sarin Abdurrahman Mawad Yaman. Ketika itu beliau mendapatkan jadwal tugas untuk berdakwah di pedalaman Afrika. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar. Belum? Hah? Allah Karim. Ketika itu Al-Habib mendapatkan jadwal untuk melaksanakan dakwah di pedalaman Afrika. Beliau bersama rombongan berangkatlah ke Afrika tersebut. Di sana beliau ditemani oleh seorang mu'alaf bernama Khamis. Bukan Khalis ya, Khamis. Mana Khalis?
Khamis. Ketika itu berjalanlah beliau naik mobil sama rombongan. Sesampainya di pintu hutan, beliau Al-Habib beserta rombongan dicegat oleh polisi hutan, penjaga hutan. Dan berkatalah polisi ini, "Jangan kalian lanjutkan perjalanan ini karena sekarang sudah malam. Karena kami takut di dalam sana banyak hewan buas." Sama-sama kita tahu kan, di dalam Afrika itu hutannya banyak terdapat hewan buas, gajah hutan, jerapah. Cuman satu yang nggak ada di sana kayaknya, buaya daratnya. Mungkin Reja mau coba yang pertama di sana. Ketika itu terjadi perdebatan. Polisi mencegah Al-Habib berserta rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Al-Habib ini bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Lalu Al-Habib memerintahkan kepada rombongan untuk menggelar tikar di samping mobil dan memerintahkan kepada rombongan tersebut untuk membaca apa? Maulid Simtud Durar. Maulid Al-Habsi karya Habib Ali Al-Habsi. Ketika selesai dibacakan, maka Habib Umar mendapatkan isyarat untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Jadi terjadi kesepakatan antara polisi dan Habib. Mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, tapi dengan syarat polisi mengawal dari belakang dengan menggunakan mobil polisi tersebut. Adalah Habib Umar bersama rombongan. Mobil Habib Umar ketika itu di depan, rombongan mobil polisi. Jalan tengah hutan, cekit. Hal yang ditakutkan terjadi. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang menghentikan mereka semua ini? Hah? Buaya darat? Bukan. Singa? Ya, singa. Sah. Ketika itu terdapat singa buas besar mengelilingi mobil Al-Habib. Sampai lama rombongan ini pada takut nih. Takut semua. Tapi mobil Al-Habib yang terdapat Habib Umar di sini tenang, mengitari singa itu hingga berhentilah sang singa di jendela tepat di mana Habib Umar duduk. Lalu sang singa menaikkan kedua tangannya, nggak punya tangan ya, kedua kaki depannya, pas di jendela Al-Habib Umar. Lalu apa kata Habib Umar? Berkata kepada sang sopir, "Bukalah jendela ini." Apa kata sang sopir? "Ya Habib, aku takut. Itu adalah hewan buas, itu adalah singa. Aku takut singa itu membahayakan dirimu. Aku takut singa itu memangsamu." Tapi apa kata Habib Umar? "Bukalah." Maka dibukakanlah jendela tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika dibukakan, diam. Enggak ada yang kaget ya. Apa yang terjadi? Habib Umar meletakkan tangannya ke kepala singa tersebut seraya berkata, "Wahai singa, kami adalah utusan Rasul, maka biarkanlah kami melanjutkan perjalanan ini." Lalu diambilkannya sebuah pisang dan diberikannya kepada sang singa, dimakan pisang ini. Padahal kita sama-sama tahu singa ini karnivor, apa makan daging, tapi bisa berubah menjadi pemakan pisang, herbivora. Masya Allah, ini adalah kuasa Allah. Kemudian Al-Habib berserta rombongan melanjutkan perjalanan dengan selamat sampai yang tujuan. Polisi yang tadinya beragama Kristen langsung masuk Muslim. Masya Allah. Ini adalah bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Jika Allah telah cinta kepada hambanya, maka Allah akan jaga hamba tersebut. Salah satunya dengan cara meningkatkan iman dan takwa tersebut dengan cara melaksanakan wiridan menjaga wiridan kita istiqomahkan sehingga Allah ridho dengan kita, sehingga Allah cinta dengan kita, maka Allah akan jaga kita dari segala macam mara bahaya. Hadza minni wa ra'atu minkum. Syukran ala isti'anatikum. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Di.